podcast kali ini dan selamat datang kembali juga buat kamu yang udah ikutin podcast ini dari awal. Sebelum memulai video kali ini, perkenalan dulu nih, nama aku Asmiranda dan aku ditemenin sama teman kece aku. Zaka Muzakila. Selaku host kali ini. Iya. Dan apa kabarnya nih Sobat Semakin? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Kali ini kita kedatangan kakak-kakak super kece kita dari super kece. Iya. Dari Universitas Universitas Serang Pak ya. Ini dia ada Kak Kurnia. Ada Kak Rizky Maulana. Kau tahu? Iya. Dan ada Kak Irmawati. Selamat datang Kak. Selamat datang. Gato. Konnichiwa. Makan nuhun. Hai. Kira-kira kalian penasaran gak sih kenapa kita kali ini ngundang kakak-kakak super kece kita kali ini? Penasaran gak? Penasaran dong pastinya. Kebetulan nih karena 3 kakak super ini itu menangin lomba dari mendapatkan medali perunggu dari lomba berskala internasional yaitu International Science and Invention Fair. Abang biasa, tepuk tangan dulu nih, sugoi desu. Nah, sekedar informasi aja nih buat teman-teman di luaran sana, kalau misalnya International Science and Invention Fair atau biasa disingkat dengan ISIF atau ISIF, ini tuh diikutin sama 400 peserta lebih dari 30 negara. Luar biasa banget. Terus salah satunya Indonesia dengan mengangkat tema apa sih tuh? Apa sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih Kak? Iya. Muslim Techno. Muslim Techno. Jadi daripada penasaran nih sama kakak-kakaknya, mending kita langsung tanya aja yuk kayak makanya apa sih Kak? Kok bisa dapat medali perunggu berskala internasional gini, lagi belajarnya tuh gimana? Nah, langsung aja yuk kita tanya nih sama kakak-kakaknya. Hai kakak-kakak. Kok jadi grogi ya? Santai kan? Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Yes, gitu ya. Selama masa pandemi ini kesibukannya apa aja sih Kak? Kesibukannya apa Jam? Bikin buket. Kalau ini owner buket. Oke. Untuk Serang. Sedang promosi. Ya. Kalau saya mah rebahan ya. Rebahan makan dinner. All the time. Kalau dia bikin desain. Enggak. Bikin kolam lagi. Hari ini ya. Saya lagi bikin kolam hari ini. Bikin kolam. Katanya kakak-kakak ini alumni dari SMK Informatika Kota Serang ya? Iya, kalau sih. Nah, kalau 2 kakak ini ya Kak Kurnia sama Kak Irma, itu dari SMK ini jurusan apa sih Kak? Kita jurusannya sama administrasi perkantoran. Kalau sekarang mau diubah ya? Apa? OTKP. Bukan APK. Otomatisasi tata kelola Perkantoran. Kalau Kak Rizky sendiri dari mana nih? Aku Al-Azhar. Terus sama 2 kota Serang. Nah, sebelum mulai boleh dong kakak-kakak jelasin sedikit tentang apa sih International Science and Invention Fair itu ke sahabat semakin di luar sana, biar mungkin ada yang belum tahu atau baru dengar sama istilah lomba ini. Boleh dong Kak dijelasin dikit. Coba dulu. Silakan Pak. Iya. ISIF 2020 sebenarnya International Science and Invention Fair 2020 ini harusnya itu diselenggarakan luring di Bandung. Kalau tahun lalu itu diselenggarakan di Bali. Dan tahun depan itu juga bisa sih kesempatan buat teman-teman dari Semakin juga untuk ikutan. Karena jenjangnya itu nggak hanya untuk mahasiswa aja, tapi bahkan dari SD, SMP, SMA gitu, sampai tingkat universitas. Dan bahkan guru-gurunya pun bisa ikut serta dalam, dan ada kategorinya masing-masing. Makanya pesannya juga lumayan banyak kan, 400. Tahun ini paling banyak. Tahun ini 400 tim itu paling banyak dari 30 negara. Mungkin karena daring kali ya. Iya. Jadi banyak yang ikut. Tapi memang agendanya sih yang saya tahu itu baru dilaksanakan tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Baru tahun. Iya. Dan itu diselenggarakan oleh ISA, International Youth
pantengin terus aja gitu. Iya. Dan yang dilombakan juga di ISIF tuh banyak ada social science, teknologi, environmental, fisik gitu ya, kemudian engineering, banyak hal lah gitu, banyak hal. Dan teman-teman berkesempatan di situ untuk unjuk gigi lah. Unjuk gigi. Unjuk gigi. Tapi jangan singgung sponsor nanti ya. Pakai. Waduh, jangan ya. Mendingan ini aja, minum pin. Oh. Buat kakak apa sih gitu kan yang bikin termotivasi kakak gitu tuh buat ikutan ICF ini? Kayak apa sih lombanya itu atas kehendak sendiri atau utusan dari kampus gitu? Boleh kakak cerita? Salah satunya eksistensi. Tapi kalau motivasi pribadi, kalau dari saya ya, saya tuh orangnya yang pertama berthinking, kedua ambis. Dan alhamdulillah semasa kuliah itu dari semua tingkatan sudah dicoba. Dan ini yang terakhir yang emang benar-benar kenapa bahkan sampai skripsi aja dianggurin, itu nganggur karena hal yang saya targeti yang terakhir itu untuk tingkat internasional belum saya capai. Makanya saya capai karena tahun lalu alhamdulillah Muslim Tekno ini juara 2 nasional di Universitas Brawijaya. Keren. Dan motivasi utama kalau pribadi saya itu sebenarnya agak ini juga sih kalau dibilang di sini untuk penyemangat almarhumah ibunda saya karena semasa saya kuliah beliau itu berjuang melawan kanker dan di akhir-akhirnya sampai dengan kanker stadium 4 dan yang satu-satunya yang nggak dilihat beliau adalah saat ini penghargaan yang saya capai saat ini bersama tim Cendekia Sayang Kaya gitu. Kalau mungkin yang lain motivasi mengikuti ISIF karena pasti motivasinya beda-beda dong ya. Iya, pastinya. Kalau saya motivasi namanya itu. Oke, kalau menurut saya sendiri sih motivasi saya itu lebih kepada kita sebagai mahasiswa. Kalau hanya sekadar belajar di kampus terus nggak menambah pengalaman tuh pasti kurang gitu, pasti ada yang kurang, pasti di dalam diri kita juga bakal di dalam benak kita tuh pasti ngegajar kita tuh udah dewasa, kita tuh mahasiswa, sebagai mahasiswa apa yang harus ditonjolkan sebagai mahasiswa seperti itu. Motorsport. Motorsport. Kak Rizky sendiri. Kalau biar akrab apa Cok? Ya, panggil aku Oncom. Oncom aja. Biar akrab. Apa perlu gitu yang namanya Rizky di Indonesia? Fuckboy ya? Apa set boy? Fuckboy. Oh, fuckboy. Asik. Kak Amjam sendiri apa nih motivasinya ikutin ISIF? Asistensi. Ini yang utama. Cobain main konser. Kita akses banget. Terus yang paling penting sih pengalaman baru sih ya, soalnya selama ini saya desain ini yang paling rumit sih dan nggak ada gurunya. Otodidak. Yang berasa bangetnya itu yang ya karena harus belajar sendiri sih itu. Begadang berapa hari? Kan kakak nih bawanya nih proyeknya Muslim ya, Muslim Keliling Europe. Boleh dong kan dijelasin dikit gimana sih itu Muslim, kayak apa aja sih fungsinya dan kenapa bisa kepikiran ngambil Muslim, kenapa nggak proyek-proyek yang lain aja gitu kan? Muslim Techno. Mau in English gitu ya. Jangan videonya juga sih ya. Videonya nggak dikasih ya, harusnya di sini. Oke. Com, silakan. Masa ini. Iya. Kalau Muslim Techno itu, kalau Muslim Techno kan dari singkatan ya. Muslim ini berbasis teknologi. Tapi kalau ini Inggrisnya kita sih mempersingkat itu Mobile Museum. Dan idenya sendiri itu dari 2018. Oh, udah 2 tahun yang lalu. Iya, 2018 dan sebenarnya harusnya international competition itu kita ikuti tahun lalu after dari Brawijaya, setelah dari Brawijaya. Nah, mungkin karena
banyak kendala. Padahal sebenarnya sudah diterima juga jadi peserta di Thailand, di Malaysia, salah satunya di 2 negara itu sudah diterima, itu sebenarnya sudah dapat LA, Letter of Acceptance, untuk jadi peserta. Cuma banyak kendala, jadinya tertunda, dan alhamdulillahnya hari ini tercapai. Nah, terkait musim techno sendiri itu sebenarnya perpaduan ya, sebenarnya dari hal yang sederhana aja sih, amati, tiru, modifikasi. Kita berangkat dari diperkuat ketika KKN itu teman-teman di daerah di Banten, terutama di Serang, di Banten juga kan emang kalau teman-teman di daerah, adik-adik kita itu didatengin pusling aja, perpustakaan keliling ya, itu senangnya luar biasa. Excited. Senangnya luar biasa. Apalagi tapi gini, mereka juga buta akan sejarah daerah asalnya. Gitu. Karena kan Muslim ini difokuskan kepada sejarah-sejarah Banten. Gitu. Dan kembali lagi, saya juga pribadi itu suka sekali mengunjungi museum-museum gitu. Dan ketika melihat di museum itu banyak benda-benda bersejarah yang udah bahkan rentan rusak gitu. Rapuh kayak gitu. hati. Tapi gimana caranya sih biar museum ini bisa dinikmati semua kalangan loh gitu. Jadi nggak cuma kalangan pelajar aja, nggak cuma, karena kan biasanya kalau museum tuh adanya di tengah-tengah kota. Iya, benar. Tengah-tengah kota. Nah, gimana ya caranya kita ini bisa membuat hal yang bermanfaat lah, walaupun baru sekedar ide, siapa tahu, dan emang ekstensif banget sih sebenarnya. Siapa tahu dari keikutsertaan kita, kemudian juga dari pemberitaan dilirik lah dari stakeholder, pemerintah atau segala macam. Nah, balik lagi ya musim techno, perpaduan antara sejarah dan juga teknologi gitu. Karena di dalam musim techno itu sendiri, pertama kita menggunakan mobil ya, mobilnya itu mobil truk. Tapi dimodifikasi, kalau boxnya itu kontainernya itu bisa ada hidroliknya, bisa melebar. Lebar dari ukuran yang tadinya semula bisa jadi 2 kali lipat dari itu gitu. Dan di dalamnya itu semuanya fitur-fitur berteknologi. Ada museum assistant yang itu memakai hologram, kemudian juga hologram of historical object, itu buat benda-benda bersejarah yang rentan rusak kita visualisasikan ke dalam fotografi yang bisa dinikmati. Itu bentuknya nggak hanya visual aja tapi audio gitu. Kemudian juga ada virtual reality. Isinya itu virtual reality itu ada kita bisa menikmati Museum Negeri Banten loh dari situ gitu. Kemudian Museum Multatuli Lebak kita di sini. Bahkan kawasan Masjid Agung Banten aja ada gitu di situ. Gitu. Luar biasa. Kemudian juga terakhir ada interactive picture frame, dan itu isinya tentang sejarah kebantenan, kayak pemimpin, kemudian komunitas-komunitas yang dulu benar-benar jadi pengaruh di Banten gitu, kemudian juga rempah makanan internasional dan sebagainya, dan semuanya itu halnya tentang Banten. Dan itu di luar boxnya itu kita nggak biasa, nggak cuma warna atau apa, di luar itu kita pakai LED box gitu. Wow, it's kind of fun and beautiful. Iya, benar banget karena semuanya teknologi. Iya. Dan ya gitu, ada suka dukanya. Ya, apa itu suka dukanya? Suka dukanya ketika presentasi itu. Iya. Itu presentasinya pakai bahasa Inggris siapa sih? In English. Walaupun It's kind of Inggris difficult. kita pas-pasan. dan banyak banget hambatannya. Hambatannya banyak banget. Internet, suara, Iya. Ya internet. Iya. terus ya macam-macam. Tegangnya. Iya benar. Iya, Walaupun garing, tapi atmosfernya itu udah kayak luring gitu. Iya. Luring. Dan pas presentasi banget ya. Maksudnya kalau misalkan kita ke tempat lomba gitu, pasti ngelihat lokasi udah deg-degan. Udah Iya. nervous shaking. Jadi kayak karena kita di tempat sendiri, terus ketika Pas waktunya itu benar-benar yang malah yang nervousnya benar-benar napas Iya. aja susah sih. Dia ngomong apa ya gitu. Karena emang kita trouble-nya itu pakai sound susah, ya kan? Dan Pakai pakai laptop, sound laptop itu kecil. kecil.
Itu. Iya sih, apa sih namanya, apalagi kalau misalnya jaringan kan suaranya juga putus-putus, jadi kayak apalagi dia pakai bahasa yang bukan bahasa ibu kita, jadi kayak ngomong apa sih? Gitu. Dan jurinya pun yang dari luar ngerti sih, katanya kayak dia lebih pelan-pelan gitu. Alhamdulillah ya berarti. You got me apa gitu. Kalau juri dari Indo. Dari Indo ya gitu. Wayana namanya. Gitu kan. Nah Kak, ini kira-kira bikin project Muslim Techno ini kira-kira butuh berapa bulan sih pas pertama kali buatnya gitu? Kalau ide kan dari tadi ya. Iya, 2018 Cuma kalau prepare kita tuh ikut tiga kompetisi. Yang pertama 3 kompetisi internasional. Yang pertama itu untuk award, sayangnya itu nggak jadi finalis ya. Sayangnya nggak jadi finalis. Kalau untuk award tuh se-Asia Tenggara, kalau International Event Fair gitu kan. Kemudian yang satunya itu kita lagi nunggu pengumuman. Doain ya teman-teman. Doain teman-teman. Amin. Semakin kita doain karena kita juga salah satu wakil yang mewakili Indonesia, salah satu yang mewakili Indonesia dari 38 tim terpilih dari Indonesia untuk mewakili di OCIP Africa Expo 2020. Andai aja nggak corona ya. Masih ke Amerika Kita ke Afrika ya. Nigeria situ. Aku mau lihat gajah dan zebra. Apa gitu. Bisa dilihat di YouTube-nya OCIP Nigeria. WI ya. OCIP Nigeria. Oke. Nigeria. Nanti mohon bantu di sini. Ya, jangan lupa nanti linknya ada di deskripsi. Iya. Kalau persiapannya berapa, Chan? Kurang lebih 2-3 bulan ya. 2-3 lumayan bulan. ya. Dan itu ekstra banget. Kita bagi 2 tim sih sebenarnya. Untuk tulisan itu ada saya, Unia, sama Irma. Kalau untuk visualisasi, kayak desain segala macam kita serahin ke Oncom sama ke Irfan ada. Irfan, Kak Irfan yang nggak datang, Iya. bisa datang ya. Dan mereka berdua keren banget itu. Sesuai apa yang kita mau lah gitu. Pasti lah. Keren. Dan tanpa ini ya. Tanpa ada yang ngajarin ya kalau untuk desain ya. Ada di YouTube. Terima kasih YouTube. Keren banget sih semua. Gue unexpected gitu. Nggak kebayang kalau aku berada di posisi kakak-kakak sekalian, meski presentasi di depan orang asing. It's kinda weird. Cobain deh. Rasanya asing sih ya. Kita Di depan laptop. Iya, di depan aku sih ya, tapi dilihatin sama orang asing kayak I don't know you, just how am I supposed to be like that? Kita nggak ngerti apa yang mereka omongin. Nah kan? Apa itu? Mau bahasa Jawa sekarang. Coba bahasan ya. Iya. Bangkit gue nggak buatan. Buatan antuk. Buatan. Oke nih Kak, kayak buat ngikutin gitu tuh apa sih gitu tuh tips and triknya? Kadang kan kalau misalkan kayak Jaka sendiri ya, kalau ngikut lomba skala nasional aja itu udah kayak deg-degan banget gitu loh ya, apalagi kayak internasional gini gitu kan. Pokoknya gimana sih? Makannya apa sih Kak? Gitu kan? Kok bisa gitu? Dapat medali perunggu skalanya internasional lagi. Udah pernah makan. Astagfirullah. Pantas aja ya. Nasi uduk. Nasi uduk ya. Nasi kecap. Kalau saran saya sih, ketika kita punya niat nih, kasih tahu ke orang, biar ada dukungan gitu. Iya. Entah itu individu, entah itu tim. Kalau misalkan emang nggak bisa individu, cari tim. Udah kayak gitu kasih tahu ke orang yang banyak. Maksudnya gini loh, bukannya ria ya. Poinnya adalah apa namanya? Seenggak kedengerannya pun dia pasti berdoa, insya Allah menang gitu. Kayak gitu. Itu sih yang lebih tepatnya, dan yang penting sih jalan aja dulu lah gitu tuh. Bisa diartikan nekat aja dulu. Iya, nekat. Bisa ataupun enggak, jalanin aja. Saya juga sampai bingung ya sama Kurnia. Misalnya ketika ketika orang-orang sibuk pengen berdikari, pengen punya pengen jadi entrepreneur ya, dengan campaign itulah yang sering orang-orang kasih, dia malah nyari lomba. Ambisnya dilombain. Saya sampai bingung. Serius loh, lagi COVID nih kita nyari lomba gitu. Skripsi gitu ya. Nah, ketika brief kan, apa namanya, idenya seperti ini, terus akhirnya lebih baik gini deh, apa namanya, dimatengin lagi kan. Dia pakai itu 3 bulan tuh yang benar-benar menyiksa sih. Misalnya menyiksanya adalah bukan
bukan yang nggak enak tapi enak banget, suruh mikir gitu. lagi diem aja mikir enak gitu ya. Diem tidur. Lagi diem aja mikirin itu, terus sampai H-3 tuh kita masih kepikiran pintu. Nah, kita kan bikin buat difabel ya. Iya. Oh iya itu yang belum kita Nah, kita bikin buat difabel, itu gimana caranya mobilitas dia biar gampang kan ke atas truk. Kita main mikir, ini koordinatnya berapa ya? Kalau misalkan miring banget, apakah nggak mundur lagi? Iya, benar. Kayak gitu loh, Pak. Itu seru banget sih. Seru banget. Sampai bahkan after presenting aja masih mikir. Nggak bisa move on sih. Alhamdulillahnya kita ya dapet tuh. Gitu. Alhamdulillah ya. Dan itu nggak nyangka gitu. Itu pasti pas nungguin pengumuman deg-degan banget nggak sih? Dia nggak ada sinyal. lagi di keadaan di Baros dan jaringan HP-nya nggak ngedukung, jadinya greget banget gitu dan digdugder dan Zoom nggak bisa gitu kan, YouTube begitu gitu. Jadi ya nunggu dari mereka gitu. Screenshot. Dan ketika buka grup, alhamdulillah sujud syukur gak tuh? Nangis nih. Nangis. Tadinya kurnia gondrong tuh. Iya. Ini nih bentuk nazar. Iya. Dari saya tuh ke teman-teman kalau 3 di antara yang kita ikuti ini hasil saya buat. Dan ternyata ini belum selesai nih sebenarnya. Belum selesai karena podcast aja kan. Jadi disisain dulu. Karena setelah ini habis ini. Habis. Itu benar-benar. Kakak-kakak ini kan dari jurusan ilmu komunikasi ya? Iya. Nah, kira-kira proyek yang dibikin ini ada kaitannya nggak sih sama jurusan itu atau bahkan jauh banget gitu? Jauh banget. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin teknologi isinya sih, itu komunikasi banget. Iya. Cuma kalau ya secara teknis emang bukan. Sebenarnya emang bukan, tapi sebenarnya kalau secara niat dan kalaupun mentalisasi itu kan sosial banget ya. Iya benar. Kita orang-orang sosial. Sosial. Jadi kalau secara sosial emang sosial banget gitu ya, apalagi kan itu kayak ngebantu orang-orang pedalaman buat ngerti negeri daerah sendiri dulu gitu ya. Kan kalau ada yang mau bantu. Iya. Dan masih bisa dikecilin tuh. Iya. Nggak sebesar itu. Apalagi semuanya dalam bentuk teknologi pasti lebih efisien, lebih efektif gitu kan. Nggak terlalu banyak yang diituin. Dan kita bisa bahasanya melayani dan memanjakan ya. Karena mereka itu untuk ke kota kan susah. Iya benar. Belum karena uang, kendaraan. Semoga dengan adanya ini kan siapa tahu 2-5 tahun ke depan benar-benar terwujud. Amin. Dan yang paling paling bikin kita niat tuh soalnya jangan kan pengen ya tahu aja mungkin nggak tahu gitu mereka tentang museum ya. Iya. Jadi maksudnya ya mungkin jemput bola lah. Iya benar. Daripada mereka harus daripada kita nunggu mereka datang ke museum, ya kita datang aja museumnya gitu tuh. Dan terus kan kemarin sempat ditanya nih ya sama juri, Indonesia tuh berpulau-pulau, nggak nyambung kata dia. Kalau di negara saya tuh mungkin itu possible kata dia. Iya. Terus ini gimana realisasinya kalau misalkan mobilitas mungkin ke desa pun nggak bagus gitu jalannya. Sampai akhirnya kita bilang ya ini satu mobil ini bukan cuma di Banten aja mungkin gitu. Maksudnya setiap daerah punya Muslim Techno ini dengan harapannya gitu. Harapan itu. Jadi untuk masalah mobilitas ya bisa ditanggulangi lah itulah pakai gitu. Iya. Terus ya ide ini pun bisa menginspirasi lembaga lain gitu. Misalkan dari Dinas Pendidikan mau bikin perpustakaan yang lebih visualisasinya lebih bagus dan audio visual kayak gitu dengan cara itu Muslim Techno. Muslim Techno. Oke kakak, apa sih kalau ada lomba serupa nih kayak gini gitu kan, maupun nasional kayak atau internasional gitu, apa minat kita mau ngikut lagi gitu? Saya sih mau, Kornya nggak tahu deh. Mau beresin skripsi dulu. Iya. Karena emang niatnya kalau saya ini beres, ini adalah the last target. Ojek beres,
yang nanti insya Allah dalam minggu-minggu ini ada pengumuman, mau fokusin ke skripsi. Gitu. Kalau terus untuk urusannya nanti, ya kalau ada peluang kenapa enggak? Gitu. Kalau ada peluang kenapa enggak? Gitu. Dan semoga Cendekia ini ya regenerasi ya. Nah, target kita ya itu, daripada kita yang terus ini gitu, mendingan adik-adik semester yang di bawah yang dan itu kan untuk alma mater Unsera juga. Iya, benar-benar. Masuk Unsera? Promosi ya? Enggak. Kasih tahu aja. Ini kalau misalnya yang ikut lomba internasional ini pengalaman pertama atau sebelum-sebelumnya pernah ikut dalam skala internasional juga nih Kak? Kalau aku pertama sih. Pertama. Kalau saya juga pertama untuk yang internasional. Kalau saya sih bukan lomba. Tapi lebih ke exchange gitu. Exchange delegasi Unsera untuk international study ke Paris tadi. Itu di mana Kak? Di Singapura dan Malaysia. Wow. Itu kalau di kampusnya itu di apa sih namanya? Apa? Lupa saya 1 tahun yang lalu. Akhir 2019. Keren kakak-kakaknya. Iya, sumpah luar biasa banget sih. Kalian juga harus ambisius, maksudnya gini. Jangan sampai jadi generasi yang bingung, maksudnya di sini kan kita tuh lebih sering mengikuti apa yang ada di media sosial ya. Iya, biasanya. Dan itu ngaruh ke kehidupan kalian. Maksudnya kalau misalkan, makanya saya bilang ini Kurnia ini aneh gitu. Maksudnya orang-orang tuh normalnya nggak kayak Kurnia gitu. Kok pernah ngajakin lomba? Jadi abnormal. Bingung banget gitu. Makanya bilang sebagai anak komunikasi kan harus out of the box ya. Kurnia banget out of the box. Out of the box. Oke. Langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like jika dirasa bermanfaat, share, subscribe, jangan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update dari Semakin TV. Dan komen pendapat kalian tentang podcast kali ini ya. Bye bye. Thank you.